Iya, Ya, etika rasanya ya. etika tuh nggak usah dipelajarin ya, dari kecil sudah bawaan Iya, kita. betul, Ada betul, namanya betul. etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngopi bareng MKN, salam Atta. Teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi di episode perdana, di mana pada hari ini kita sudah berkesempatan untuk berkunjung ke salah satu notaris paling senior ya di Kota Palembang, yang juga mungkin sudah tidak asing lagi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum sekali lagi Ibu Alia Gani. Waalaikumsalam Hafiz. Iya. Jadi pada hari ini itu kita akan membahas dengan tema ya Bu, tentang notaris senior atau notaris yang sudah ada atau eksis sejak tahun di atas 2000 ya, di bawah 2000 maksud saya. Ya. Jadi sahabat sekalian, Ibu Alia Gani ini mulai berpraktek sebagai notaris itu di tahun 1985, betul ya Bu ya? 1985. Waduh, itu saya belum lahir Bu. 1985. Nah, jadi mungkin satu pertanyaan dulu Bu. Kalau khususnya masyarakat di Kota Palembang itu kan tidak asing ya Bu ya dengan nama seperti saudara-saudara Ibu nih kayak Prof. Ali Gani, Dr. Abla Gani. Itu kan, dan juga saya dapat informasi kalau Ibu juga orang tua dulu dokter ya? Atau Enggak, dosen? dosen. Guru ya? Ya. Nah, ini mungkin pertanyaan yang juga sama ya di benak teman-teman, walaupun mungkin nggak terlalu penting tapi bikin kepo. Kenapa harus notaris Bu? Sementara keluarga besar itu kan dari medis. Silakan Iya, gimana ya. kira-kira? Ini juga ya, aneh juga emang ya. Iya. Itu Aneh juga kira-kira memang. maksud Hafiz di saat seorang Ibu Alia Gani muda menentukan pilihan kan, biasanya kalau kita di keluarga medis itu kan cenderung pengen ikut gitu kan, ya. kakaknya jadi dokter, pengen. Nah, kemudian kira-kira yang membuat motivasi Ibu memilih menjadi notaris itu apa pada saat itu? Gitu ya, karena pada saat itu notaris kan sedikit. Oh, begitu Sedikit, ya. masih sedikit sekali. Masih langka lah zaman itu ya. Masih langka ya. Nah, kemudian ini juga kakak saya waktu itu pernah ke notaris senior. Oh ya. Nah, dia sangat kagum sama notaris itu. Begitu. Nah, jadi itu inspirasinya ya. Ya, itulah lebih kurang Hafiz. Jadi kira-kira memang di zaman 85 itu memang notaris itu masih sedikit sekali. Sedikit sekali, masih jarang. Jarang. Nah, terus kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Bu. Pada saat 85 itu, terus terang karena saya kelahirannya 88, jadi belum bisa membayangkan itu gimana prosedur untuk seseorang yang tentunya sudah menjadi strata 1 SH dulu ya, kemudian menuju untuk menjadi notaris itu seperti apa mekanisme pada saat itu? Oh gitu. Jadi kita kan sama kita kuliahnya tuh pada saat itu program spesialis notariat ya? waktu itu. Okay. Saya di Unpad. Oh di Unpad ya. Nah kemudian kita 3 tahun waktu itu. Oh 3 tahun? 3 tahun. Jadi saya masuknya 81, keluarnya tahun 84. Oh gitu ya. Itu program spesialis tadi? Program spesialis. Spesialis. Iya, jadi buat teman-teman nih yang ALB mungkin yang ya seumuran saya juga ya, jangan ngerasa beban dulu nih. Wah, harus magang 2 tahun gitu kan. Ternyata perjuangan beliau jauh lebih berat ya. Oh iya. Jauh lebih berat ya. Itu dulu pada saat Tante menempuh spesialis, apakah dalam kurun 3 tahun itu sudah bisa dipastikan lulus atau juga ada semacam kompetisi ya, seperti misalnya katakan harus remedi, harus diulang lagi gitu, atau memang sudah 3 tahun udah pasti lulus? Oh enggak juga, banyak yang ngulang juga. Banyak yang ngulang juga. Banyak yang ngulang teman-teman. Cuma Tante tuh mungkin karena dulu ya anak kos. Jadi alhamdulillah lancar-lancar. Iya. Lancar-lancar. Rasanya nggak ngulang-ngulang. Jadi situasi alhamdulillah deh pada saat itu ya. Nah. Jadi pas Tante 3 tahun pas ya, itu pas. 3 tahun ya. Pas 3 tahun. Nah, jadi kalau misalnya di bandingkan dengan sekarang Tante, kira-kira yang mencolok nih apa nih? Dengan Tante kan mungkin tahu nih mekanisme sekarang ya. Artinya kan setelah kita selesai SH,
kemudian mengambil lagi strata 2 magister kenotariatan gitu kan Tante. Itu apa yang menjadi perbedaan yang kira-kira menurut Tante paling mencolok gitu? Gitu ya. Kalau menurut Tante ya, kalau Tante dulu kita pada zaman dahulu program spesial itu mata pelajaran itu sedikit. Oh sedikit. Hanya lebih. sedikit, hanya yang penting-penting. Iya iya. Ya kalau sekarang kan banyak semua dipelajarin. Iya iya. Nah jadi terus terang bukan apa-apa. Ini kalau boleh jujur. Iya. Nah yang kita zaman dulu tuh rasanya lebih konsen ya. Lebih konsen. Ya. Iya, ya benar-benar yang dipelajari yang berhubungan dengan kenotariatan. Oh begitu. Ya, jadi ada berapa tadi 9 Tante ya? 9 kalau 9. Iya. Ya. Kalau saya nggak salah juga waktu saya nempuh itu kan di 2013 Tante, itu lebih yang jelas dari situ mata kuliahnya. Ya. Jadi memang benar sih kayaknya memang lebih konsen gitu ya. Lebih konsen, lebih fokus lebih fokus ya di situ ya. Nah, kemudian Tante setelah menyelesaikan pendidikan spesialis, langkah selanjutnya apa? Apa ada magang juga atau gimana? Ada magang. Jadi kita tuh pada saat masih kuliah, di situ sudah magang kita. Oh begitu, udah terhitung magang? Sudah terhitung magang. Oh di spesialisnya itu ya? Ya. Oke, itu yang jadi di belakangnya tuh ada SPN gitu ya? Bukan, kandidat notaris, CN. Oh kandidat, ya. CN ya? CN. Oke. Nah ini pengetahuan lagi juga buat teman-teman semua, kalau di era 80-an ya, itu proses menjadi notaris itu seperti itu ya Tante ya, seperti yang Tante sampaikan. Nah selanjutnya Tante setelah Tante mendapatkan CN kemudian lulus, karena kata Tante tadi anak rantau ya, jadi cepat. kejar ya, harus cepat gitu kan, cepat, ya. Dan menyelesaikan. Pada saat Tante buka kantor pertama, itu kira-kira apa hal menarik atau yang paling berkesan yang pernah Tante ingat dulu? Apa mungkin dari meja satu gitu atau gimana? Iya, itu terus terang ya pasti stres kita ya. Saya pasti stres. Dulu Tante kan masih muda banget ya. 27 tahun umurnya. Pas jadi notaris itu ya? masih gimana ya? Masih ya termasuk kategori ABG. Ya. Nah, jadi memang agak grogi terus terang. Ya. Pada saat menerima akte yang pertama itu untung hanya legalisasi. Oh, legalisasi. Alhamdulillah. Jadi nggak terlalu ini ya. Tapi Tante harus merubah penampilan. Gimana ya supaya nggak terlalu kayak ABG. Jadi rambutnya yang biasa diurai kita agak diiring sedikit dengan cara berpakaian yang agak sedikit formal supaya lebih inilah orang percaya. Menyesuaikan ya. Nah, tetapi Hafiz ada pengalaman juga. Jadi kan Tante kan dulu ditemenin sama kakak yang paling tua. Itu kakak tuh pengacara. Jadi sama-sama. Nah, pada saat orang datang ke kantor, bukan menghadap Tante, langsung ke kakak. Karena nggak menyangka bahwa kita tuh notarisnya. Pasti ke situ kan. Jadi secara looknya itu masih nggak kurang penampilannya kurang meyakinkan. Iya. Aduh ini mungkin juga karena kan sekarang ini juga di dalam UJN yang terbaru kan 27 tahun juga Tante ya. Jadi kemungkinan memang ada teman-teman juga yang mungkin mengalami hal yang sama ya. Itu kalau Tante setelah kejadian yang tadi gimana cara mengatasi di saat awal-awal itu? Tapi enggak juga ya. Yang kemudian akte itu kan legalisasi. Kemudian akte yang pertama kebetulan teman kita sendiri yang bikin akte. Oh iya. Jadi kan agak santai. Iya. Udah 6 bulan lah, 6 bulan terbiasa. Udah mulai terbiasa 6 bulan ya. terbiasa. Jadi memang step by stepnya itu dilalui Tante ya. Iyalah. Betul-betul perlahan gitu lah melalui proses ya. Harusnya kita kan enggak berani lah kalau masih baru-baru kan. Iya, betul. Pasti kita memilih-milih. Iya, betul sekali. Nah, itu jadi buat teman-teman yang mungkin masih ALB atau juga baru nih jadi notaris, itu bisa menjadi salah satu inspirasi ya. Bagaimana pada saat itu Tante memulai karir awal, itu kantornya udah di sini, Tante? Kantor sudah di sini tapi di sebelah. Di atas, sebelah lantai 2. Di lantai 2 di sebelah ya. Itu pada saat pertama jumlah karyawan berapa? Karyawan pertama baru 2 pertama kali 2 orang ya. 2 ya, baru 2. 2-3 lah sama kakak jadi. Iya. Waduh, kan 2 kan harus saksi 2. Iya betul. Nah, kakak kan sebagai asisten lah, kan nggak bisa jadi sekaligus kan nggak bisa jadi saksi. Jadi ada karyawannya 2 orang. Iya. Luar biasa. Nah, selanjutnya Tante. Ini juga yang jadi penasaran kita ya sama notaris-notaris yang senior khususnya yang ada di Palembang ini. Kira-kira pada saat tahun 2000 ke bawah,
sama 2000-an ke atas, itu apa tuh yang menjadi perbedaan paling besar ya? Maksud Hafiz, misalnya ada mungkin ini deh, kita ambil dari UUJN deh. Sebelum UUJN yang diperbarui sama sebelumnya, menurut Tante apa perbedaan yang mencolok, dan kalau boleh menilai nih, kira-kira mana yang lebih baik? Ya kita dulu yang UUJN yang pertama ya, Tante tentunya kan lebih ini yang pertama ya. Karena kan kita belajar kan itu kan waktu kuliah sudah ya hafal di luar kepala kan, tentunya dengan UUJN yang pertama itu. Ya Tante rasa nggak ada kekurangan ya, karena untuk yang pemeriksaan dulu kan kita kan di pengadilan negeri, ya pengadilan tuh lebih gimana ya? Sekarang kan MPD ya. Kalau pengadilan dulu kita terus terang itu hari-hari ini benar. Kalau sekarang MPD baik-baik. Kalau hakim-hakim dulu kalau mereka kita, waduh, gemeteran nanti. Gemeteran. Jadi pasti itu protokol satu-satu dibuka. Oh gitu. Itu zaman dulu. Jadi stres banget yang namanya pemeriksaan. Jadi kalau diperiksa tuh besoknya periksa mungkin malam nggak bisa tidur nanti. Ya, udah stres banget. Luar biasa ya. Nah itu jadi perbedaan yang paling mencolok salah satunya itu. Salah satunya itu. Nah kemudian Tante, ini kan sekarang kita udah menuju ke era digital ya Tante ya. Seperti yang kita ketahui sudah banyak nih sekarang itu metode-metode virtual ya atau digital. Nah menanggapi hal ini Tante gimana pandangannya kira-kira? Ya dalam keadaan begini enggak masalah ya. Lebih bagus juga. Biaya lebih murah, tidak mengenal ruang, tempat, waktu kan di mana aja, di mobil aja kita bisa ikut itu kan untuk Jadi Tante juga menyesuaikan ya? Menyesuaikan enggak apa-apa, harus. Ya jadi namanya notaris itu harus kita belajar dari sampai tua tuh harus ini ya, harus update ilmunya. Jadi artinya Tante itu kan mengalami 3 masa ya, jadi masa sebelum reformasi, jadi dulu Tante ngetik. Masih ketik? Ingat, jadi PT dulu jumlah pasalnya 50 pasal. Itu pakai mesin tik loh. Waduh. Nah bayangin, kan kita tidak boleh dihapus ya. Jadi kalau salah, ngulang lagi. Waduh. Itu berat banget zaman itu. Tapi kalau menurut Tante itu justru tidak ada kesalahan, agak sedikit justru kesalahan. Dibanding dengan copy paste kan agak lebih repot. Betul. Iya. Oh jadi pada saat itu pembuatan akte itu masih dengan menggunakan mesin tik ya? Mesin tik. Oh begitu. Jadi kalau misalnya nih ada orang yang datang ke Tante, klien, kemudian ingin melakukan pendirian PT misalnya kan, itu yang ngerjain siapa Tante biasanya? Karyawan. Tapi Tante yang cross check gitu ya? Iyalah harus. Tapi habis ngebayangin ya itu karyawan dua kayaknya nggak cukup ya kalau dibawa ke zaman sekarang. Enggak, dulu kan aktenya nggak rame kayak gini. PT itu kan nggak terlalu banyak. Ya tentunya Tante tuh bertahap ya. Awal-awal kan 2, akhirnya kan bertambah. Itulah deh. Kita kan nggak mungkin mau langsung banyak. Iya betul. Jadi bertahap. Jadi jam terbang juga akhirnya terbentuk ya. Nggak langsung banyak gitu, tapi nggak beres. Hati-hati. Nanti juga mungkin Tante di awal sebelum lupa. Ini kan teman-teman adik-adik anak-anak notaris yang baru hati-hati banget. Jangan terlalu cepat ya. Nanti jatuhnya juga cepat ya. Ya hati-hati sekali. Hati-hati. Oke benar. Itu jadi masukan ya buat teman-teman dan juga saya pribadi. Artinya kita dalam meniti karir ya, menjalani karir itu lebih bagus yang step by step. Karena akan membentuk juga kepiawaian kita, ketelitian kita dalam membuat akte gitu ya. Yakin aja Hafiz. Jadi rezeki itu kan pasti Tuhan sudah pasti memberi kita rezeki. Nggak mungkin nggak ada rezeki. Amin Insya Allah, Masya Allah. Nah Tante terus ini dari tadi serius terus kan? Mungkin ini juga banyak yang agak kurang percaya nih para pemirsa di sini. Kalau dibilang Tante ini yang paling senior, ini resepnya Tante awet muda apa kira-kira? Saya dengar tadi hobinya traveling ya? Iya, Tante itu ada. Jadi sekarang ini terus terang Tante itu udah COVID begini ya? Sudah lama sudah 6 bulan ya nggak jalan. Nah, jadi Tante terus terang paling senang traveling. Hobi jalan-jalan. Jalan-jalan. Kemana Tante yang paling jauh kira-kira?